Selamat pagi Ibu Fitri. Selamat pagi, Bu Sulis. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik, sehat Ibu. Bagaimana dengar kabar Ibu Sulis hari ini? Alhamdulillah, sangat amat sangat baik hari ini. Eh, Cuaca ini di sini juga cerah, sama dengan hati saya. Nah Ibu sih ya. Alhamdulillah. Ibu sekarang ada di mana nih? Di rumah, di sekolah atau di mana ini Ibu? Ya, kebetulan sekarang saya sudah ada di rumah Ibu Sulis. Oke, berarti agak santai ya. Ya, santai nih. Baik, senang sekali kita interaksi lagi Ibu ya. Nah, Iya, benar gini. sekali. Ya, sebentar lagi Ibu akan melakukan coaching nih Iya, Ibu. sama rekan Ibu ya. Nah, Iya. boleh saya tahu nih, kira-kira keyakinan yang mana nih yang harus saya dinilai nanti pada waktu Ibu melakukan coaching? Ya, Ibu. Terima kasih Bu Suli sebelumnya atas waktunya yang bisa hadir hari ini. Jadi, hari ini saya akan melakukan sebuah coaching dengan Ibu Aisyah dan keyakinan yang ingin saya dapatkan pada sesi coaching ini, saya ingin meningkatkan dan mengetahui kompetensi coaching saya ini sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum begitu, Ibu? Karena saya masih ragu-ragu nih tentang ilmu coaching yang saya miliki begitu. Oke, berarti nanti yang harus dinilai itu mulai dari awal ya, dari Tirta, oke, Iya, sesuai dengan alur Tirta gitu ya, Bu iya ya. benar Ibu. Apakah sudah berurutan atau masih ada yang belum, ada yang kurang begitu, Ibu? Oke, Ibu, iya. Nah, gini, Bu ya. Sebelum melakukan coaching nih, mungkin Ibu kemarin-kemarinnya pernah melakukan coaching ya, gitu ya, bersama Iya, rekan-rekan yang lainnya. Nah, iya Ibu. menurut Ibu itu sesuai, saya tanya ya, sesuai persentase lah. Persentase Ibu pada waktu melakukan coaching itu kira-kira ada di persentase berapa Ibu? Iya, baik Ibu. Kalau saya merasakan dari sesi coaching yang sebelumnya dengan rekan yang berbeda, jika ditanyakan dari level 1 sampai 10, saya merasa masih ada di tengah-tengah begitu, Ibu. Jadi ada 5 mungkin, Ibu, Oke, ada kemampuan yang saya persentase masih miliki. 50% gitu Iya, ya. masih lima puluh Oke. persen saya merasanya, Ibu. Kenapa Ibu kok bisa di tengah-tengah gitu, tidak istilahnya naik dikit lah, kok enak di tengah-tengah gitu. Biar adil gitu ya, Ibu. Iya, Ibu. Jadi saya merasa masih banyak yang kurang gitu. Terutama alurnya. Kadang saya itu tidak sesuai dengan alur Tirta. Kadang tujuan sudah disampaikan, identifikasi sudah disampaikan, rencana aksi sudah disampaikan, ternyata kembali lagi ke identifikasi begitu, Ibu. Oh iya, berarti istilahnya masih kayak bahasa Indonesia itu alur maju mundur. Iya, alur baru ini ya, Bu ya, maju mundur. Iya, oke ya Ibu ya. Gini, berarti nanti saya yang harus amati nih, harus saya nilai dari Ibu dari coaching itu tentang masalah alur tirtanya, berurutan atau tidak, seperti itu Iya, Bu Ibu. ya. Oke, baik biar untuk mempercepat waktu ini Bu ya, silakan Ibu melakukan coaching dengan Ibu Siti Aisyah. Saya akan mengamati dari sini, mengobserv Ibu. Ya, Iya, baik, silakan Ibu. Ibu. Terima kasih, Bu Sulis. Sama-sama. Baik, Assalamualaikum Ibu Aisyah. Halo Ibu Aisyah. Waalaikumsalam, Bu. Ya, Bagaimana Waalaikumsalam. kabarnya hari Karena ini katanya Ibu merupakan Aisyah? aktivitas pembangunan baik yang dilakukan Alhamdulillah, Ibu sehat. Saya oleh sehat. pemerintah Alhamdulillah. Masih maupun semangat ini, masyarakat Ibu. untuk Alhamdulillah. Ibu tata Aisyah ruang. sehat hari ini? Udah. Sehat, Ibu. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Apakah hari ini saya mengganggu waktu Ibu atau hari ini waktunya Ibu ini sedang santai atau gimana Ibu? Uh, enggak, Bu. Enggak membantu. Saya sedang santai ini.
Oke, alhamdulillah. Sesuai dengan janji kita sebelumnya ya Ibu, hari ini Ibu ada keperluan dengan saya. Ibu sedang ada sesuatu mungkin yang ingin disampaikan atau diceritakan kepada saya. Ada Ibu, ini saya punya permasalahan Ibu tentang siswa saya di kelas. Nah, siswa saya di kelas itu yaitu kan kami sudah buat kesepakatan kelas itu ya Bu. Sudah buat kesepakatan kelas kalau ada rolling bangku gitu Ibu. Rolling bangku apa dalam kelas itu lah Bu. Biasanya yang duduknya belakang, depan rolling. Nah itu rollingannya tiap 3 bulan sekali, jadi 1 semester 2 kali Ibu. Nah, tapi ada anak itu yang nggak mau nggak mau di rolling gitu. Artinya meskipun dia sudah dipindahkan tempat duduknya, nanti pindah lagi. Karena seperti itu Ibu. Ini sudah ini juga laporan dari guru-guru juga seperti itu. Anaknya pindah seperti itu Ibu. Itu saya bingung mengatasinya. Oke, baik. Jadi Ibu Aisyah mengalami kendala begitu ya Ibu ya tentang salah satu kesepakatan kelas yang Ibu buat, yaitu Ibu membuat sebuah rollingan tempat duduk untuk peserta didiknya yang setiap 3 bulan sekali diganti begitu ya Ibu ya. Ternyata muridnya Ibu ada yang kembali lagi ke tempat duduk yang semula begitu ya Ibu ya. Oke, kira-kira kesepakatan kelas yang seperti apa sih yang sudah Ibu Aisyah buat di dalam kelas Ibu? Nah, itu kan saya sama anak-anak sudah banyak usulan sekali karena di kelas saya itu saya wali kelas di kelas prestasi Ibu. Nah, anak-anak itu semua kepingin duduk di depan. Semua ingin duduk cari tempat posisi kalau katanya anak remaja itu posisi menentukan prestasi seperti itu. Nah, itu tapi ada anak yang di belakang. Kalau di awal tahun itu anak-anak tempat duduk milih sendiri gitu Ibu. Yang datang duluan biasanya nyari posisi yang paling enak. Nah ini yang datangnya terakhir dapat tempat duduk yang tidak enak gitu. Jadi yang di belakang-belakang ini iya minta di rolling saja Ibu tempat duduknya gitu. Kemudian ada yang minta tiap bulan, ada yang minta tiap minggu gitu. Akhirnya kami membuat kesepakatan bahwa kalau tiap minggu terlalu nanti rollingannya terlalu dekat, tiap bulan juga terlalu dekat. Kita coba sama-sama 3 bulan. Jadi sudah disepakati 3 bulan. Nah, ternyata setelah 3 bulan itu di rolling, ternyata beberapa anak yang saya rolling itu tidak mau berpindah itu. Oke, jadi dia tetap lagi kembali ke rumahnya. Iya. Jadi saya tadi mendengar nih Bu Aisyah mengatakan bahwasannya anak-anak itu banyak yang ingin duduk di depan ya Ibu ya. Kira-kira nih apa sih yang mempengaruhi hal itu gitu sehingga anak-anak itu kok pengen duduk di depan gitu daripada di belakang begitu Ibu. Ya, jadi anak-anak di kelas saya itu lebih kepingin di depan karena mungkin kalau di depan mereka bisa lebih fokus Ibu yang pertama. Jadi tidak terganggu dengan teman yang di depannya, aktivitas dengan teman yang di depannya. Yang kedua mungkin mereka lebih ingin di depan, dia akan lebih diperhatikan guru sehingga dia tidak terpikir untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat seperti itu. Yang ketiga mungkin karena faktor penglihatan mungkin Ibu menurut saya. Jadi anak-anak kalau di belakang mungkin nggak terlalu jelas seperti itu. Ya banyak hal gitu kan biar kalau di SMA ada sih bisa. Oke, jadi ada beberapa faktor ya Ibu ya yang mempengaruhi kenapa
peserta didik Ibu di kelas ingin selalu duduk di depan. Kemudian nih, kira-kira dari beberapa faktor yang Ibu sebutkan tadi, salah satunya adalah takut ada masalah dengan penglihatan murid begitu. Kira-kira apa nih yang akan Ibu siapkan ketika menghadapi hal seperti itu, Ibu? Ya, yang pertama ini kan permasalahannya ada beberapa anak yang keberatan kalau di roaming gitu. Padahal sudah dibuat kesepakatan. Nah, pertama yang akan saya lakukan itu mungkin bertanya, mengapa mereka tidak bisa, kan sudah kesepakatan itu sudah dibuat, kenapa mereka tidak bisa mematuhi dari kesepakatan yang dibuat? Yang sudah bertanya, saya kan sudah bisa mengidentifikasi permasalahan mereka. Nah, baru setelah itu saya akan mungkin akan membantu menyelesaikan. Kalau memang kendalanya sudah kelihatan, itu mungkin bisa dimaklumi ya. Sehingga mungkin saya bisa komunikasi dengan temannya yang penglihatannya cukup bagus seperti itu, sehingga biar mengalah gitu, karena sudah pakai kacamata tapi masih terlalu jelas. Itu langkah saya. Oke, baik. Jadi yang akan Ibu Aisyah lakukan, tadi Ibu mengatakan akan bertanya tentang kesepakatan yang sudah dibuat bersama, kemudian membantu permasalahan yang terjadi pada siswa tersebut tentang kenapa kok bisa duduk di depan, kemudian karena ada faktor penglihatan dan lain sebagainya. Kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan rencana Ibu? Kemudian apakah Ibu perlu untuk dukungan dari orang lain dalam melakukan hal tersebut? Yang pertama, saya akan melakukan ini karena saya akan berkomunikasi dengan anak-anak. Soal komunikasi itu akan saya lakukan setelah pelaksanaan asas ini Ibu, karena ini mau ada penilaian akhir semester Ibu. Jadi saya mungkin bisa komunikasi lebih intensif dengan anak setelah ujian selesai. Gitu. Yang kedua, saya juga butuh dukungan dari teman-teman mereka sendiri di kelas, juga mungkin dari orang tua. Misalnya ada anak yang memang keberatan kalau disuruh mengalah pindah ke belakang gitu, anak itu. Jadi saya minta komunikasi dengan wali murid supaya sama-sama bisa menerima dan memaklumi kondisi temannya yang seperti itu. Itu. Oke, baik. Berarti yang akan Ibu lakukan supaya memastikan bahwa rencana Ibu ini berjalan dengan lancar, Ibu akan melakukan komunikasi. Saya mendengar tadi Ibu mengatakan komunikasi nih, kemudian dukungan dari rekan-rekan sejawat dan juga akan melibatkan wali murid, begitu ya Ibu ya. Kira-kira komunikasi seperti apa nih yang akan Ibu rencanakan atau Ibu pastikan nih supaya rencana Ibu berjalan dengan lancar? Komunikasi yang saya maksud di sini adalah komunikasi personal. Jadi saya akan berkomunikasi dengan anak tersebut. Apa alasannya, kenapa mereka tidak mau dipindah gitu. Kan ini sama saya suruh mengalahkan Ibu. Jadi jangan dulu lah, kasihan temennya yang tanya alasannya, komunikasi dengan supaya. Oke. Jadi dari perbincangan kita pada hari ini, apa nih yang bisa Ibu simpulkan dari apa yang Ibu perbincangkan dengan saya pada sesi ini? Yang bisa saya simpulkan dari sesi diskusi kita hari ini, pertama keinginan anak-anak itu antusiasmenya sangat besar. Kemudian karena menjadi rebutan, akhirnya ada beberapa orang yang kepingin di-rolling seperti itu. Saya bisa menyimpulkan bahwa
ternyata ada sedikit permasalahan, terutama anak-anak yang di belakang itu dilakukan karena beberapa faktor. Yang pertama misalnya kemudian yang kedua ingin lebih konsentrasi. Oke, baik Ibu Aisyah. Setelah saya mendengarkan kesimpulan dari apa yang Ibu sampaikan barusan pada sesi ini, saya doakan semoga rencana Ibu akan berjalan dengan lancar dan sukses tanpa ada kendala, sehingga Ibu bisa mengatasi permasalahan yang terjadi di kelas Ibu utamanya ya, begitu Ibu. Mungkin ada yang ingin Ibu sampaikan lagi kepada saya karena kebetulan waktu saya ini sudah terbatas dan memang kesepakatan kita tadi hanya beberapa jam saja untuk perbincangan ini. Bagaimana Ibu Aisyah? Menurut saya ingin menyampaikan terima kasih banyak. Baik Ibu, Sudah terima menyempatkan kasih waktu juga untuk sama-sama. menerima curhatan saya. Ya, terima kasih Bu Aisyah sudah mempercayai saya nih untuk mendengarkan perbincangan Ibu. Salah satu permasalahan yang terjadi di sekolah Ibu begitu ya Ibu ya. Jadi kita akan kira-kira terima kasih nih banyak, kita Bu akan Fitri. berjumpa atau ada tindak lanjut. Kapan nih Bu waktunya nih? Bolehlah kalau misalnya semester depan ya Bu Fitri, saat sudah anak-anak masuk kembali. Oke, baiklah. Kalau Jadi misalnya ya, bagaimana Ibu Aisyah? kalau misalkan ini masih semesteran, biasanya anak tidak di kelasnya. Dan nanti kalau sudah tahun semester genap itu nanti Bu Fitri bisa saya bisa konsultasi lagi ke Bu Fitri. Oke, siap. Saya tunggu kabar baiknya Ibu Aisyah ya. Ya sudah, kalau begitu saya pamit dulu ya Ibu Aisyah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu Halo Ibu Fit. Sulis. Iya, halo. Wah, gimana nih perasaannya barusan pada waktu coaching? Iya, saya barusan sudah melakukan coaching dengan Ibu Aisyah, luar biasa sekali. Ya, begitulah Ibu. Dan sepertinya memang ada kendala dari sinyal ini, Ibu. Ya, kebetulan Ibu Aisyah ada di desa di kota Sumeneb, mungkin di desa mana gitu, lupa saya. Oh iya, Iya, mungkin bagaimana karena Ibu hujan Sulis? atau cuaca mungkin ya Iya, bisa kebetulan mengganggu cuaca kayak memang gitu. sedang mendung. Ya, yang penting sesi coachingnya berjalan lancar Ibu ya. Iya, alhamdulillah sudah terlaksana ini. Iya. Bagaimana nih Dengan hasil Ibu coaching Aisyah. barusan Ibu? Menurut Ibu gimana hasilnya? Iya, Hasil dari menurut percakapan saya coaching. ada terjadinya komunikasi ya, walaupun sempat saya merasa apa ya, kurang jelas gitu Ibu mendengar suara Ibu Aisyah. Mungkin karena kendala sinyal begitu. Dan Oke, saya iya. merasa nih tadi ada sesuatu yang terlupakan yang saya sampaikan atau yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Aisyah begitu Ibu Sulis. Oke, nah. Setelah melakukan sesi coaching barusan nih, tadi Ibu bilangnya ada di tengah-tengah. Ada di lima Iya, puluh saya merasa persen gitu di ya. tengah-tengah. Nah, setelah melakukan coaching ini menurut Ibu nih gimana? Kira-kira tetap di level itu ataukah ada peningkatan seperti itu? Iya, karena memang tadi ada beberapa kendala, saya rasa hanya naik berapa tingkat bisa berapa ya? Mungkin naik satu tingkat ini, Bu. Karena memang tadi saya merasa ada yang terlupakan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Aisyah begitu, Ibu. Oke, boleh nih, biar nggak kepo saya. Kira-kira apa nih yang mau ditanyakan tadi? Iya nih. Siapa tahu masuk ke catatan Eh, saya gitu pada pas di observe, siapa tahu tidak kayak gitu, Bu. iya, saya tadi lupa menanyakan kira-kira kapan rencana atau tindak lanjut yang akan Ibu Aisyah lakukan begitu dan rentang waktunya itu kapan gitu.
Saya lupa Oke. menanyakan itu, Ibu. Saya ingatnya Iya. ketika pada di akhir ketika kapan kita akan bertemu lagi. Nah, di situ saya baru ingat, loh, tadi saya belum bertanya nih tentang. Iya, itu kan langsung pada akhirnya ya Iya, kesimpulannya gitu yang tadi benar ya. sekali, Bu. Oke, baik. Nah, kalau saya ngikutin ya sudah cukup baik lah keseluruhan saya dengar walaupun agak sedikit ya memang mungkin kendala di Ibu Siti Aisyah mungkin kendala sinyal dan juga soalnya agak jelas kayak putus-putus tadi gitu. Itu kalau Iya, benar. keseluruhan kayak gitu. Nah, ini boleh sedikit ya, sedikit tak Boleh boleh lah. banget, Ibu Umpan Sulis. balik lah dari saya. Ini Untuk catatan membantu saya, saya Bu. nih. Iya. Nih, kalau masalah tujuan identifikasi semuanya ada Ibu yang melakukan pertanyaan identifikasi dan juga dijawab sama Ibu Aisyah. Nah, pada rencana aksi nih, dukungan ada Ibu. Dukungnya itu juga ada komunikasi. Nah, iya di sini belum kapan kata saya sendiri ada juga kapan. Iya, Nah, untuk ini benar. kapan ya rencana ini akan dilaksanakan kayak gitu. Kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau kalau mau ngikut alurnya itu sudah sesuai, Bu. Hanya saja kurang lengkap untuk menanyakan Iya, iya. kapan tindakannya itu yang dilakukan seperti itu. Juga kesimpulannya juga sudah ada. Menurut saya itu sudah bagus lah, Ibu ya. Sudah mestinya Alhamdulillah. ya sudah hanya cuma beberapa ya wajar Iya, iya. wajar lah gitu ya. Kadang kita berinteraksi dengan orang lain mungkin agak gepo baru soalnya kayak gitu mungkin takutnya Hmm. terus yang ditanyakan saya takut menyinggung atau gimana mungkin ada kayak gitu karena Iya, apa ya iya, kan benar. kita tidak walaupun kita bertemu kadang kita kan belum bertentu berinteraksi langsung seperti itu Iya. ini itu jadi kayak grogi dikit lah kayak gitu itu biasa hal biasa itu lah Benar. Bu ya ya Memang mungkin saya sepertinya itu secara lebih enak bertemu langsung ya, Bu ya. Jadi nggak ada ya kendala ini. ya Iya, mungkin iya. mungkin itu ya refleksi saya buat Ibu setelah saya observe kalau secara keseluruhan itu sudah sesuai alur kita hanya saja pada waktu aksi nyatanya aksi nyata ya rencana aksinya itu masih kurang kurang Iya, lengkap iya, kayak gitu benar. Tadi karena memang saya saya nanyakan kapan ini akan masih dilaksanakan lupa. mungkin hanya itu sebagai garis besarnya Ibu ya di bawah itu karena kurangnya kapan pelaksanaan akan dilaksanakan pada aksinya tersebut. Mungkin hanya itu Ibu Ya, yang terima kasih saya loh Bu bisa sampaikan Sulis. ya. Sudah mau Oke. menjadi observer ketika saya Sama-sama melakukan Ibu. praktik coaching kembali. Sama-sama Ibu. Iya. Terima kasih nih ya Ya, waktunya. sama-sama loh. Saya yang terima Semoga kasih. ke depan iya, semoga ke depannya kita bisa saling introspeksi diri, entah apa dari kesalahan kita, Amin. kekurangannya kita gitu ya. Iya, Semoga benar sekali. apa yang kita rencanakan, kita lakukan bisa membuat anak didik kita semakin termotivasi apa yang Amin, sudah amin, kita lakukan amin. Ya, sebagai benar. seorang pendidik gitu ya. Amin. Terima Terima kasih atas kasih. waktunya Ibu ya. Terima kasih juga Bu Ya, Sulis. Sampai Assalamualaikum. berjumpa Sampai lagi. jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.